Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat teman-teman semua. Selamat datang di Audio Story. Jadi buat teman-teman semua yang kesusahan mencari cerita-cerita asik atau cerita-cerita menarik di Spotify, teman-teman semua bisa ikutin kita di Audio Story ini. Bakalan banyak banget cerita-cerita asik dan menarik yang bisa buat temen dikala teman-teman itu lagi galau atau lagi kesepian gitu, teman-teman bisa mampir di Audio Story ini. Nantinya bakalan ada cerita romantis, cerita horor, cerita inspiratif, yang pastinya itu semua adalah cerita fiksi dan cerita non fiksi, di mana cerita fiksi ini adalah cerita hayalanku sendiri dan cerita non fiksi ini mungkin nanti cerita-cerita pengalamanku dan juga pengalaman orang lain gitu, teman-temanku yang nantinya bakalan aku ajak buat ngobrol di Audio Story ini. Teman-teman juga bisa request ke kita cerita apa gitu lewat Instagram kita di Audio Story, yang gambarnya tuh kayak logo kita nih yang di Spotify ini. Untuk episode pertama ini aku bakalan bacain cerita romantis. Mungkin bisa dibilang cerita romantis, cerita sedih juga bisa dibilang gitu, ataupun cerita alay mungkin. Jadi cerita ini tuh pernah aku buat di sekitar tahun 2017-an, dimana waktu itu aku masih duduk di bangku SMA gitu. Mungkin bukan cerita kayak pesan untuk seseorang, dan aku tuliskan kayak bentuk sebuah cerita, tapi aku selip-selipin juga seperti khayalan gini, keinginan untuk mewujudkan cerita ini menarik nih gitu. Langsung aja ke ceritanya. Ini dia ceritanya, judulnya itu Jula Ngadeg. Mengapa aku harus meninggalkan apa yang telah kau beri waktu itu? Apa seseorang tidak boleh menyesal? Aku menyesal, namun untuk saat ini. Ketika mata coklatmu tak lagi mencariku, bayanganku tak lagi menghantui pikiranmu, dan saat itu aku menyesal. Keegoisanku membutakan segala apa yang telah aku inginkan, hingga aku tak lagi dapat melihat mata coklatmu memandang mataku. Di paragraf pertama ini sedikit geli gitu bacanya. Baca di tahun 2021 ini, baca cerita kayak gini, anjir cerita apaan ini gitu. Tapi mungkin aja teman-teman bakalan suka gitu kelanjutannya ya. Dilanjut. Meninggalkanmu adalah hal terbodoh yang pernah aku lakukan. Menginginkanmu adalah penyesalanku. Namun ada hal yang kau tak tahu kenapa aku meninggalkanmu, atau mungkin kau tahu tapi tak mau menahuinya. Itulah resiko yang harus aku telan dengan kekeringan yang terjadi. Aku harus belajar tentang waktu. Itulah jawaban dari kebodohanku. Belajar dari orang lain untukmu, karena aku takut mengecewakan siapa yang telah menaruhkan kepercayaannya untukku. Berkelana mencari jawaban adalah hal tak penting bagimu, namun sangat penting bagiku. Apakah kau siap jika akan mengecewakan orang yang kau sukai dan tahu bahwa mengecewakan itu akan datang? Aku yakin tidak siap. Melihat satu sumber senja dalam hidupku bersamamu dan menikmatinya hanya berdua, melihat kembali mata coklatmu yang melihat mataku dalam detik yang sama, saling bicara namun tak terucap dalam kata. Hanya tahu apa yang kau rasa dan kau juga tahu apa yang aku rasa. Berdiri dalam ketinggian sama, berpegangan tangan saling menghangatkan dalam dingin alam penuh sunyi yang menghiasi. Seketika itu, bibirku pulang pada keningmu, menemani tangan yang telah pulang terlebih dahulu. Kau hanyut dalam suasana itu, merasakan kehangatan hati yang telah menyatu. Aku tahu itu, mengapa kau menyembunyikannya? Apakah kebohonganku atau kebodohanku dulu
belum bisa kau ampuni. Tapi maaf, aku tidak bohong waktu dulu. Karena aku belum merasakan apa yang pernah kau rasakan, tapi aku telah merasakannya. Hanya kau saja yang tak mengerti, karena aku sembunyi di balik tubuhmu hingga kau tak tahu itu. Semua yang kuceritakan hanya imajinasiku dalam suatu malam itu. Dengan penuh harapan, semua ceritaku terjadi kelak ketika kau sadar dan aku telah menyempurnakan kesadaranku sendiri. Sekarang hanya waktu pembatas kita, bukan jarak, karena aku masih bisa melihat matamu, walau kau tak tahu bahwa mataku telah mencarimu selama ini. Itulah motivasiku hingga aku masih bertahan menanti batas waktu yang akan habis oleh usianya, yang tenggelam dalam palung yang terdalam dan mati. Mungkin kau masih belum percaya dengan apa yang kurasa sama dengan apa yang kau rasa. Maka, aku minta carilah jawabanmu dalam diriku. Untuk kali ini aku meminta apa yang aku inginkan dan kau pun menginginkan. Namun nampaknya entahlah, mungkin kau sudah tidak menginginkan. Tapi aku memohon agar kau mau mencari untukmu agar kau percaya walau kau akan tetap dalam pendirianmu untuk membenciku. Carilah jawabannya ketika aku sedang dalam renungan, karena apa yang kau lihat dalam renunganku itulah jawaban sebenarnya. Terima kasih telah mengajariku apa itu prinsip. Prinsip untuk tetap dalam pendirian apa yang telah kubuat untuk hidupku. Kau adalah guru yang telah memberiku jawaban untuk bertahan hidup dalam kebingungan di kalaku sendiri melihat senja itu. Pesannya adalah penyesalan harus kita lawan, bukan untuk dibuang atau membiarkan penyesalan itu menghantui langkah kita. Namun buatlah penyesalan sebagai motivasi kita untuk melangkah lebih dari apa yang kita bisa. Itu dia mungkin teman-teman sedikit kebingungan gitu ya menelaah cerita ini atau pesan ini gitu. Jadi pesan ini tuh sebuah pesan untuk seseorang di mana bahwasanya ada seseorang yang pernah aku kecewakan gitu, dan juga aku kecewakan bukan tanpa alasan, karena aku juga tak ingin dia kecewa gitu. Makanya dia merasa kecewa mungkin. Jadi cerita ini tuh pesan dimana sebenarnya sekarang di kesadaranku yang belum sempurna gitu, aku masih menginginkan dia gitu. Namun dia tidak percaya dengan apa penjelasanku waktu dulu, kenapa aku meninggalkan dan sebagainya. Dari situlah terciptalah pesan ini dan sedikit hayalan di mana di Julangadek itu adalah sebuah nama daerah, tempat tinggi yang ketika kita ke sana gitu kita dapat melihat sawah menghampar luas dan juga bisa melihat senja ketika waktu sore. Itu dia cerita untuk episode pertama ini. Semoga teman-teman suka dan semoga teman-teman betah di audio story. Sampai jumpa di lain episode. Oke, see you.